Bab 416. Mata Malan tertuju pada angka-angka di layar mesin ATM, dan dia terlalu terkejut untuk menambahkan apapun. Saat ini, dia merasa seluruh dunianya telah runtuh. Dia terkejut dan tidak mengerti mengapa Ye Chen memiliki tabungan lebih dari 20 miliar. Bagaimana ini mungkin? 20 miliar. Apakah aku gila atau Ye Chen gila? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Tangan Malan gemetar. 20 miliar. Bukan 200 yuan, bukan 2 juta. Dia tidak pernah memimpikannya uang sebanyak itu dalam hidupnya. Dari mana Ye Chen mendapatkan begitu banyak uang? Mungkinkah dia menipu Bill Gates? Pada saat ini, pikiran pertama Malan adalah menelepon Ye Chen dan menanyakan apa yang terjadi. Namun saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Bukankah menelepon akan membuat Anda terpapar? Sebelum Ye Chen menyadarinya, dia harus segera memasukkan uangnya sebanyak mungkin ke dalam kartunya sendiri. Memikirkan hal ini, dia segera mengklik fungsi transfer dan memasukkan nomor rekening banknya. Kemudian ketika memasukkan jumlah transfer, dia sedikit ragu-ragu sejenak. Setelah beberapa saat, dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia memasukkan 219.000.00000 di kolom jumlah. Sebanyak 21,9 miliar, Malan berencana mentransfer semuanya ke rekeningnya sendiri. Dia tidak peduli tentang bagaimana Ye Chen mendapatkan uang. Tetapi ketika saya melihat uang ini, itu adalah milik saya. Bukankah benar bertengkar dengan wanita tua dan Xiao Changkun sepanjang hidupmu hanya untuk menghasilkan uang untuk masa pensiun? Setelah 2 juta yuan sebelumnya hilang, dia sepenuhnya memahami betapa menyakitkannya kehilangan uang. Jadi, sekarang, ketika dia melihat uang itu, dia hanya memiliki keinginan posesif yang kuat di dalam hatinya. Dengan uang ini, apa yang harus saya khawatirkan dalam hidup ini? Kehidupan yang tidak pernah saya impikan sebelumnya sepertinya memberi isyarat kepada saya. Jadi, dia langsung menekan tombol konfirmasi dengan penuh semangat. 21,9 miliar. Itu semua milikku. Saya, Malan, sebenarnya punya peluang menjadi miliarder. Pada saat ekstasi di hatinya, sebuah pesan tiba-tiba muncul di layar transfer ATM. Jumlah transfer maksimum dalam satu hari adalah 1 juta yuan, dan jumlah penarikan tunai maksimum dalam satu hari adalah 100.000 yuan. Jika Anda memerlukan layanan keuangan dalam jumlah lebih besar, silakan pergi ke konter dengan kartu Anda. Oh sial, Malan mengumpat dengan marah, batas hariannya hanya 1 juta. Apakah itu cukup? Jika Anda terus mentransfer selama setahun, Anda dapat mentransfer 365 juta. Jika Anda ingin mentransfer semua 21,9 miliar dengan cara ini, bukankah perlu beberapa hari? 10 tahun. Memikirkan hal ini, Malan segera memilih untuk mengembalikan kartu tersebut, dan kemudian membawa kartu tersebut ke bank. Tidak, apapun yang terjadi, semua uang harus ditransfer hari ini. Untuk menghindari malam yang panjang dan terlalu banyak mimpi, gaya Malan saya dalam melakukan sesuatu seperti tornado, tidak meninggalkan sepeser pun kemanapun ia pergi. Kemudian, Malan berjalan menuju lobi bank dengan semangat di hatinya. Begitu dia memasuki pintu, seorang wanita muda yang antusias berkata kepadanya, "Halo, bisnis apa yang kamu lakukan? Saya akan memberikan nomor teleponnya." Malan menjabat kartu emas hitam di tangannya dan berkata dengan tidak sabar, "Saya ingin mentransfer uang." Ketika wanita muda itu melihat kartu emas hitam di tangannya, dia langsung merasa ngeri. Seluruh staf Citibank telah menerima pelatihan profesional sebelum menduduki jabatannya. Dalam kursus pelatihan, terdapat bagian yang didedikasikan untuk menjelaskan kartu emas hitam. Kartu emas hitam ini adalah kartu dengan standar tertinggi Citibank, dengan edisi terbatas sebanyak 100 yang diterbitkan di seluruh dunia, dan hanya 1 di Tiongkok. Setiap orang yang memegang kartu emas hitam adalah super VIP Citibank, tidak peduli apakah mereka adalah eksekutif senior Citibank, mereka harus melayani mereka dengan hormat ketika melihatnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kartu emas hitam legendaris akan benar-benar muncul di kota tingkat kedua seperti Jinling. Jadi dia buru-buru melangkah maju, membungkuk dengan hormat 90 derajat, dan berseru, "Tamu yang terhormat, silakan ikuti saya ke ruang resepsi VIP. Saya akan meminta presiden kita untuk datang dan menangani urusan Anda secara langsung." Begitu Malan mendengar bahwa dia adalah tamu terhormat, dia langsung merasakan kenikmatan yang luar biasa dari berpura-pura sukses dari kulit kepala hingga ujung kaki.
jadi dia segera memberi perintah dan tertawa, "Mengapa kamu tidak segera membawaku ke sana? Jika Anda mengabaikan saya, berhati-hatilah karena saya membiarkan Anda dipecat oleh presiden Anda." Pihak lain panik dan buru-buru berkata, "Tolong jangan marah, ikutlah dengan saya." Wanita muda itu mengundang Malan ke ruang VIP, dan segera meminta petugas layanan di ruang VIP untuk menuangkan air untuk Malan. Kemudian dia segera berlari ke kantor presiden, membuka pintu tanpa repot-repot mengetuk pintu, dan berseru, "Presiden, Presiden. Ada tamu terhormat di sini." Presiden Bank mengerutkan kening dan sangat tidak puas dengan perilaku staf yang membuka pintu tanpa mengetuk. Dia berteriak dengan dingin, "Seperti apa keributannya? Jika orang melihatnya, mereka akan berpikir betapa kasarnya staf bank kita." Wanita muda itu berkata dengan terengah-engah, "Presiden, seorang VIP dengan kartu emas hitam ada di sini untuk menangani bisnis." Presiden tiba-tiba duduk dari kursinya, matanya melebar, napasnya menjadi cepat, dan dia berseru, "Apa? Katakan lagi." Wanita muda itu berkata, "Ini dia kartu VIP emas hitam. Ada di ruang VIP. Ayo lihat." "Ya Tuhan." Presiden merasa dunia berputar, seorang VIP dengan kartu emas hitam. "Apakah Anda yakin itu kartu emas hitam? Benda itu hanya dikeluarkan secara nasional, dan saya belum pernah melihat yang asli." Petik 2. "Saya yakin." Wanita muda itu berkata dengan percaya diri, "Kami membicarakan tentang kartu emas hitam selama pelatihan. Saya pasti tidak akan salah." Presiden buru-buru meluruskan kerah bajunya, segera berdiri dan berlari keluar. VIP kartu emas hitam adalah VIP di antara VIP super di antara VIP. Siapa di antara mereka yang memiliki kartu ini yang bukan orang super kaya yang bernilai ratusan miliar? Dikatakan bahwa kartu ini, yang diterbitkan secara nasional, semuanya diberikan kepada keluarga teratas, termasuk satu untuk masing-masing dari 3 keluarga teratas di Yanjing dan 2 keluarga teratas di Zhonghai. Tidak ada lagi. Saya ingin tahu dari keluarga mana orang yang datang ke pintu dengan kartu emas hitam hari ini berasal. Keluarga Yanjing Ye, keluarga Su, atau keluarga Zhonghai Sue, atau 2 keluarga lainnya. Presiden bergegas ke ruang VIP, membuka pintu dengan hormat, dan melihat Malan duduk di sofa. Pada saat ini, Malan memiliki ilusi janda permaisuri Cixi, dengan menyilangkan kaki dengan arogan. Malan begitu bersemangat hingga dia hampir kehilangan kendali atas urinnya karena membayangkan menjadi orang super kaya dengan uang tunai 21,9 miliar yuan. Presiden tidak dapat mengetahui kedalaman Malan, tetapi dia juga mengenali kartu emas hitam yang dipegangnya. Jadi dia buru-buru melangkah maju, membungkuk dan berkata, "Halo, tamu kartu emas hitam yang terhormat, saya adalah presiden bank kami. Li Dongtao, panggil saja aku Xiao Li." Malan mendengus angkuh dan berkata dengan nada menghina, "Oh, Xiao Li, kamu datang tepat waktu. Aku ingin mentransfer uang, tapi ATM omong kosongmu bilang hanya bisa mentransfer 1 juta dalam 1 hari, bukan ini masalahnya. Apakah kamu bercanda? Saya memiliki lebih dari 20 miliar di kartu saya, dan saya hanya dapat mentransfer 1 juta sehari. Bisakah saya mentransfer semuanya jika saya mentransfer ke kematian?" Li Dongtao buru-buru berkata dengan nada meminta maaf, "Tamu yang terhormat, saya benar-benar minta maaf. Terus terang, ATM kami adalah untuk orang biasa. Coba pikirkan, ini hanya mesin berbentuk kotak dengan kapasitas terbatas, bahkan jika Anda mematikannya, Anda tidak akan bisa menyimpannya dengan banyak uang. Bagaimana itu bisa cocok dengan status Anda sebagai VIP kartu emas hitam?" Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru memuji, "Seorang VIP super seperti Anda, ketika Anda pergi ke Citibank manapun, cukup tunjukkan kartu emas hitam Anda dan Anda akan mendapatkan perlakuan VIP terbaik. Presiden akan menghibur Anda secara pribadi. Bagaimana bisa tubuh bangsawan Anda diam? Anda sedang beroperasi di depan ATM." Bab 417. Mendengar perkataan Li Dongtao, Malan merasa jauh lebih nyaman. Ternyata ATM itu untuk orang biasa. Hahaha, orang biasa hanyalah orang miskin kan? Li Dongtao benar, orang super kaya seperti dirinya yang akan memiliki aset puluhan miliar. Bagaimana dia bisa berdiri di depan ATM dan mengoperasikan benda jelek itu dengan tubuh bangsawannya? Memikirkan hal ini, Malan berbaring dengan gembira dan berkata kepada Li Dongtao, "Lumayan, Xiao Li, kamu punya masa depan. Tidak, Anda sudah berterima kasih kepada saya.
Manajer Lee berkata dengan hormat, jika Anda ingin menangani urusan transfer, saya dapat membantu Anda secara pribadi. Setelah mengatakan itu, dia segera duduk di seberang Malan dan menyalakan komputer yang didedikasikan untuk ruang VIP. Setelah menyalakan komputer, dia bertanya kepada Malan, "Nyonya, Anda ingin mentransfer uang ke rekening mana dan berapa banyak yang ingin Anda transfer?" Malan mengeluarkan salah satu kartu banknya, menyerahkannya kepadanya bersama dengan kartu emas hitam, dan berkata, "Dari kartu hitam ini, transfer 21,9 miliar ke kartu ICBC putih ini, di dalam." Lee Dongtao sangat ketakutan hingga dia hampir kencing. "Nyonya, apakah Anda yakin ingin mentransfer 21,9 miliar? Malan mengangguk dan berkata dengan tidak sabar, "Iya, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lakukan saja untukku secepatnya, dengar aku. Kalau tidak, bankmu akan hancur." Lee Dongtao menelan ludahnya, tanpa sadar mengambil kartu hitam itu, memasukkan chip itu ke atas ke dalam pembaca kartu, lalu berkata kepada Malan, "Silakan masukkan kata sandi Anda." Malan mengangkat tangannya dan memasukkan ulang tahun lunar Ye Chen di papan ketik kata sandi. Kata sandinya benar. Belakangan, Lee Dongtao juga melihat saldo rekeningnya yang memang lebih dari 21,9 miliar yuan. Dia sangat terkejut. Tanpa diduga, seorang wanita parubaya akan mengeluarkan kartu emas hitamnya dan menemukan lebih dari 20 miliar di dalamnya. Dia pasti orang yang luar biasa. Namun, dia hanyalah presiden sebuah cabang kecil di Jinling. Izinnya tidak cukup untuk memeriksa identitas pemilik kartu dari kartu emas hitam tersebut, sehingga dia tidak mengetahui siapa nama kartu tersebut. Namun demikian halnya dengan kartu emas hitam. Sebagian besar masyarakat tidak dapat mengetahui identitas sebenarnya dari pemilik kartu emas hitam. Selama seseorang menggunakan kartu emas hitam tersebut untuk menarik uang, pihak bank tidak perlu menanyakan berapa jumlah penarikannya, karena privasi si hitam pemilik kartu emas harus dihormati sepenuhnya. Apalagi kartu emas hitam tidak pernah takut penipuan. Karena di dunia ini, betapapun beraninya seorang pencuri, dia akan mengecilkan tangannya kembali karena ketakutan ketika melihat kartu emas hitam itu. Sekali seseorang mencuri kartu emas hitam dan mencuri uang di dalam kartu emas hitam, mengingat kekuatan pemilik kartu emas hitam, orang tersebut tidak akan pernah bisa membelanjakan uangnya. Ini seperti orang kaya yang memiliki saldo kartu kredit yang sangat tinggi tetapi tidak memiliki password. Bagi orang-orang kaya itu, tidak perlu lagi memasang password pada kartu kreditnya. Siapapun yang berani mencuri uangnya akan menjadi orang pertama yang terhindar dari bank dan polisi. Kartu emas hitam Ye Chen diberikan kepadanya oleh Tang Sihai, dan kata sandinya telah ditetapkan di awal. Karena kartu ini jarang digunakan, Ye Chen tidak pernah mengubah kata sandinya. Ketika Tang Sihai memberikan kartu ini kepada Ye Chen, kata sandi di kartu itu adalah ulang tahun bulan Ye Chen, tapi Malan salah menebaknya. Sekarang, Malan ingin menarik semua uang dari kartu ini. Karena Lee Dongtao tidak memiliki izin untuk memeriksa identitas pemilik kartu, ia tidak dapat menentukan siapa Malan, apalagi untuk menghormati pemilik kartu emas hitam. Ia hanya dapat berbisnis. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan penuh pujian, "Apakah Anda yakin ingin mentransfer 21,9 miliar ke kartu ICBC ini?" Malan berkata dengan tidak sabar, "Saya yakin, apa tintamu?" Cepat. Lee Dongtao terkejut, buru-buru mengangguk dan berkata, Oke, saya akan membantu Anda menanganinya sekarang." Kemudian, dia langsung memasukkan nomor rekening Malan di komputer. Setelah memastikan kebenarannya, dia mengklik untuk mengonfirmasi, lalu berkata kepada Malan, "Silakan masukkan kata sandi lagi untuk mengonfirmasi." Malan tidak sabar untuk memasukkan kata sandinya. Lee Dongtao segera berkata, "Saya akan mengingatkan Anda bahwa uang telah ditransfer." Malan buru-buru menyalakan ponselnya, membuka mobile bankingnya, melihat ke dalam, dan bertanya dengan heran, "Mengapa saya tidak ada di sini?" Lee Dongtao buru-buru berkata, "Jangan khawatir, ini 21,9 miliar yuan. Untuk jumlah sebesar itu, sistem perbankan harus mengonfirmasinya berulang kali dan melaporkannya ke bank sentral untuk diajukan, jadi akan memakan waktu cukup lama untuk tiba." Malan sedikit tidak sabar dan bertanya, "Apa yang kamu bicarakan? Kamu masih harus menunggu. Berapa lama kamu harus menunggu?" Lee Dongtao berkata, "Saya tidak yakin. Jika lebih cepat, akan memakan waktu puluhan menit. Jika lebih lambat, akan memakan waktu hingga 1 hari kerja." Malan berkata dengan marah, "Mengapa lama sekali?
Percepat, atau saya akan meminta Citibank memecat Anda. Lee Dongtao berkata tanpa daya, ini bukanlah sesuatu yang dapat saya kendalikan. Ini diputuskan oleh Bank Sentral. Bahkan jika Anda pergi ke pengadilan untuk menuntut saya, tidak ada yang dapat saya lakukan. Malan melihat bahwa Lee Dongtao benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kecepatan ini, dan berkata dengan marah, jika saya tahu ini sangat lambat, saya akan mentransfer 1 juta terlebih dahulu, dan kemudian mentransfer sisanya. Saya benar-benar marah. Lee Dongtao buru-buru berkata, kamu bisa menunggu di sini sebentar dan melihatnya. Dia sudah menggaruk kepalanya saat ini. 21,9 miliar. Dia merasa tidak nyaman meskipun pembayarannya terlambat 1 detik saja. Tapi aku tidak punya pilihan selain menunggu. Jadi dia berkata dengan dingin, saya akan menunggu di sini, ambilkan saya secangkir kopi. Saya ingin yang terbaik. Lee Dongtao buru-buru berkata, aku akan menuangkannya untukmu sekarang. Saat ini, ketika Ye Chen selesai membersihkan dapur dan keluar, Xiao Changkun melambai padanya dan berkata sambil tersenyum, menantu yang baik, datang dan duduk dan minum teh. Oke, tidak ada seorang pun di rumah, dan Ye Chen tidak menunjukkan rasa hormat kepada Xiao Changkun, jadi dia duduk tepat di depannya. Xiao Changkun buru-buru menuangkan secangkir teh untuknya dan berkata sambil tersenyum, oh, berkatmu aku punya kesempatan untuk duduk di villa besar ini dan minum teh. Datang dan minumlah. Ye Chen mengangguk, tersenyum dan berkata, terima kasih, ayah. Setelah mengatakan itu, dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya, diam-diam menggelengkan kepalanya. Xiao Changkun benar-benar tidak punya banyak uang dan menjalani kehidupan yang relatif ekonomis. Teh ini bernilai paling banyak 300 yuan per pon, dan dia meminumnya dengan ekspresi senang. Xiao Changkun berkata sambil tersenyum saat ini, teh ini bagus. Saya diam-diam membelinya dari cucu seorang petani teh di WeChat seharga 1 pon. Saya tidak ingin membeli lebih banyak, jadi saya membeli 2 tael. Saya biasanya tidak tega meminumnya. Ye Chen bertanya dengan heran, cucu seorang petani teh. Bukankah kakek saya sakit dan tidak punya uang untuk berobat, jadi dia menjual teh berkualitas tinggi dengan harga murah. Oh, bagaimana kamu tahu? Xiao Changkun terkekeh dan berkata, teh yang enak harus diambil, dan kesempatannya jarang. Jika kamu meminumnya dengan baik, aku akan mengambilkannya untukmu nanti. Ye Chen menghela nafas tak berdaya dan berkata, ayah, kamu tertipu. Itu semua hanya tipuan dan tidak benar. Bagaimana mungkin? Xiao Changkun berkata dengan wajah serius, gadis kecil ini baik sekali. Ada banyak video dan foto di lingkaran pertemanan. Ye Chen tersenyum dan berkata, itu semua adalah informasi dan materi palsu yang dibuat-buat. Mungkin orang yang mengobrol denganmu adalah orang besar yang mengambil tindakan. Saat dia berbicara, Ye Chen juga diam-diam berpikir bahwa Xiao Changkun memang menjalani kehidupan yang menyedihkan dan belum pernah melihat sesuatu yang baik. Ketika saya masih kecil, teh yang saya minum bersama ayah saya tidak dijual dalam satuan pon, tetapi dalam satuan gram, dan tidak ada teh yang lebih murah daripada emas. Namun, ayah mertua saya pasti belum pernah mencicipi makanan enak seperti itu. Sepertinya jika ada kesempatan, saya akan membelikannya teh yang enak dan memberitahu dia banyak hal. Saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima pesan teks. Tuan Ye Chen yang terhormat, RMB 21 miliar 900 juta,00 berhasil ditransfer dari akun kartu emas hitam Anda pada pukul 15:02 hari ini. Ketika Ye Chen melihat pesan teks ini, dia mengerutkan kening dan mengucapkan 4 kata. Persetan denganmu. Bab 418. Ye Chen, yang selalu tenang, mau tidak mau tercengang saat melihat pesan singkat ini. Ada lebih dari 21,9 miliar simpanan di kartu emas hitam Citibank miliknya. Di antaranya, ketika Tang Xihai pertama kali mengirim kartu itu, ada 10 miliar di dalamnya. Kemudian dia menipu Kobayashi Pharmaceutical 2 kali, yang pertama menipu Kobayashi Masao, Presiden Kobayashi Pharmaceutical, sebesar 10 miliar, setelah kematian Kobayashi Masao, dia menipu putra keduanya dari 1 miliar. Beberapa hari yang lalu, Tuan Song memberikan dirinya sendiri kartu senilai 1 miliar dolar lagi. Dia tidak punya tempat untuk menanganinya, jadi dia memasukkan uang itu ke dalam kartu ini. Total pendapatannya adalah 22 miliar. Tapi total uang saya tidak keluarkan banyak, jadi saya masih punya 21,9 miliar di kartu ditambah uang kembalian puluhan juta.
Sekarang 21,9 miliar ditransfer sekaligus. Siapa pelakunya? Hal pertama yang dia pikirkan adalah keluarga Y. Mungkinkah karena dia tidak mau kembali ke keluarga Y begitu lama, keluarga Y mengambil kembali uang di kartunya? Maka keluarga sebesar Anda tidak akan mengambil uangnya sendiri, bukan? Keluarga Y tidak mungkin, maka mungkin telah dicuri. Namun, dikatakan bahwa enkripsi chip pada kartu emas hitam sangat kuat dan kemungkinan pemalsuan sangat rendah, sehingga kartu tersebut dapat dicuri. Ketika dia memikirkan hal ini, dia segera meletakkan cangkir tehnya dan berjalan menuju lantai 2. Ayah mertuaku, Xiao Changkun, buru-buru bertanya, "Ye Chen, kenapa kamu pergi? Tehnya enak sekali, kenapa kamu tidak pergi setelah meminumnya?" Ye Chen melambaikan tangannya, "Ayah, ada sesuatu yang mendesak yang harus aku tangani. Aku akan membuatkanmu teh yang enak untuk dicoba lain kali." Setelah mengatakan itu, orang tersebut berlari menaiki tangga. Xiao Changkun menghela nafas dan berseru, "Hei, anak ini bahkan tidak bisa minum teh yang begitu enak. Bisakah kamu mengambilkanku teh yang enak? Jangan biarkan orang lain membodohimu dengan membakar dupa." Ye Chen bergegas kembali ke kamar saat ini, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mencari kartu emas hitam di mantelnya. Mantel Ichiban memang tidak ada. Brengsek, ini agak konyol. Keamanan distrik Villa Thompson Yipin sangat baik, siapa yang bisa mencuri kartunya? Selain itu, meskipun Anda mencuri kartunya, Anda tidak tahu kata sandinya. Kata sandinya adalah hari ulang tahun saya. Sekalipun saya mencobanya, harus ada orang yang mengenal saya agar berkesempatan mencobanya. Pada saat ini, wajah yang familiar tiba-tiba muncul di benaknya. Malan, itu pasti dia. Ketika Ye Chen memikirkan hal ini, ekspresinya langsung berubah dingin. "Oke, lupakan menjadi perempuan jalan dan mencari masalah, tapi kamu masih mencuri uangku. Intinya adalah, kamu sangat berani. 21,9 miliar, tak takutkah setelah melihatnya? Semuanya ditransfer ke saya, kamu mempunyai hati yang gelap." Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tang Sihai. Di ujung lain telepon, suara Tang Sihai yang dewasa dan mantap terdengar, "Tuan, apa perintah Anda?" Ye Chen berkata dengan dingin, "Kartu emas hitamku dicuri dan uang di dalamnya juga dipotong." Tang Sihai buru-buru bertanya, "Tuan, ada berapa totalnya?" Ye Chen berkata, 21,9 miliar. Sangat banyak. Tang Sihai terkejut. Tidak lama setelah dia memberi Ye Chen 10 miliar, jumlahnya berubah menjadi 21,9 miliar dengan begitu cepat. Bukankah kecepatan tuan muda menghasilkan uang begitu luar biasa? Namun, dia tidak terlalu terkejut, tetapi dengan tergesa-gesa dan profesional menilai, ketika begitu banyak uang yang ditransfer, bank sentral pasti akan memeriksanya terlebih dahulu. Dengan kata lain, uang tersebut sekarang keluar dari kartu Anda dan tiba di pusat penyelesaian bank sentral. Pusat penyelesaian bank sentral uang akan dikeluarkan ke pihak lain hanya setelah disetujui. Untuk jumlah sebesar itu, diperkirakan akan memakan waktu setidaknya 1 jam. "Tuan, sudah berapa lama sejak uang Anda dikeluarkan?" Petik 2. Ye Chen berkata, "Beberapa menit bukanlah waktu yang lama." Tang Sihai menghela nafas lega dan berkata, "Itu bagus. Keluarga Ye bekerja sama erat dengan bank sentral. Izinkan saya menyapa dan uang akan dikembalikan ke kartu Anda secara penuh." Baik, Ye Chen juga merasa sedikit lega. Tidak sampai 2 menit setelah menutup telepon, Ye Chen menerima pesan teks lain di teleponnya. "Tuan Ye Chen yang terhormat, akun kartu emas hitam Anda telah dikreditkan sebesar RMB 21 miliar 900 juta, pada pukul 15:06 hari ini." Ye Chen menghela nafas lega ketika uangnya kembali. Namun kemudian sebuah pertanyaan serius muncul di benak saya. "Malan mencuri kartunya, mencoba kata sandi saya juga melihat saldo luar biasa di kartu saya. Jika Xiao Churan tahu tentang masalah ini, bagaimana dia menjelaskannya?" Memikirkan hal ini, ekspresi Ye Chen menjadi lebih dingin. "Malan, kupikir kamu adalah ibu Churan dan aku sudah lama menoleransimu, tapi kamu terlalu banyak bermain hari ini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah hari ini." Jadi, dia segera menelepon Chen Zekai lagi. Di ujung lain telepon, suara Chen Zekai berbunyi dengan hormat, "Tuan, apa perintah Anda?" Ye Chen berkata dengan marah, "Ibu mertua saya mencoba mati, mencuri kartu emas hitam saya, dan memotong 21,9 miliar dari saya.
Saya akan memberinya pelajaran. Tolong bantu saya menghubungi departemen terkait dan bekerja sama. Chen Zekai segera berkata, Tuan Muda, berikan saja perintah Anda. Ye Chen segera memberitahu Chen Zekai tentang pengaturannya dan memerintahkan, kamu harus membuat pengaturan untukku dan jangan membuat kesalahan apapun. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, Guru. Ruang VIP Citibank. Malan menyegarkan mobile bankingnya berulang kali. Saat ini, hanya ada 0,32 yuan di mobile banking. Yang bisa dia pikirkan hanyalah memasukkan 21,9 miliar ke dalam rekeningnya sesegera mungkin. Dalam hal ini, dia akan dapat mencapai puncak hidupnya dalam sekejap. Namun, setelah sekian lama melakukannya, 10 menit telah berlalu dan uang belum juga sampai. Dia merasa sedikit kesal dan hendak memarahi Li Dongtao ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari seorang teman. Hei, Malan, apakah kamu ingin melakukan perawatan wajah besok? Kita akan membentuk kelompok dan pergi ke sana bersama-sama. Malan berkata dengan nada menghina, membuat wajah. Wajah seperti apa yang kamu lakukan? Siapa aku yang mau bertatap muka denganmu? Apa yang kamu inginkan? Suara pihak lain segera berubah. Apa yang Anda maksud dengan perkataan Anda? Malan mencibir, apa maksudku? Biar ku beritahu. Pergi ke salon kecantikan untuk merias wajahmu adalah apa yang dilakukan orang-orang sepertimu, dan aku ingin membeli salon kecantikan langsung untuk melayaniku saja. Aku akan mengikutimu di masa depan, buatlah garis batas dengan orang-orang seperti itu. Pihak lain berkata dengan tidak percaya, Malan, apakah kamu gila? Kamu ingin membeli salon kecantikan? Apakah kamu sedang bermimpi? Malan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan perasaan superior, aku tidak punya apapun untuk dikatakan kepadamu, orang-orang malang. Biar ku beritahu, aku, Malan, tidak lagi seperti dulu. Aku punya lebih banyak uang daripada yang kamu bisa bayangkan dalam hidupmu. Pihak lain mencibir dan berkata, saya pikir sudah waktunya Anda minum obat. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Malan tidak menganggapnya serius ketika telepon ditutup. Dia benar-benar bingung sekarang. Jika kamu dapat menghindari menghubungi teman Malan seperti itu di masa depan, jangan menghubunginya. Jika tidak, jika kamu menjilat wajahmu dan datang ke meminjam uang darinya, betapa menyebalkannya itu. Jadi dia menyesap kopi Blue Mountain kualitas terbaik, memandang Li Dongtao dan berteriak, cepat, cepat. Uang saya belum sampai, apa yang kamu lakukan? Percaya atau tidak, saya akan memberikannya padamu besok, aku akan menelponnya. Tidakkah kamu harus melakukannya? Li Dongtao sangat kesal dengan sikap Malanyi yang suka memerintah, tetapi dia hanya bisa menahan diri dan berkata, Nyonya, mohon tunggu sebentar, Bank Sentral akan membutuhkan waktu untuk memprosesnya. Malan berkata dengan tidak masuk akal, saya tidak peduli dengan alasan omong kosong Anda. Cari tahu apa yang terjadi, atau saya akan memberi Anda beberapa juta untuk membunuh Anda. Bab 419. Li Dongtao sangat ketakutan oleh Malan sehingga dia hanya bisa berkata tanpa daya, kalau begitu izinkan saya membantu Anda memeriksa kemajuan di pihak kita. Jika sudah dilaporkan ke Bank Sentral, saya tidak bisa mengetahui sisanya. Malan sangat cemas sehingga dia melemparkan kopi ke wajahnya dan mengutuk, cepat, apa yang kamu lakukan? Aku akan mati karena panik. Li Dongtao menjerit saat dibakar, untungnya kopinya tidak terlalu panas, kalau tidak wajahnya akan rusak. Dia sangat marah, tetapi dia benar-benar tidak berani memprovokasi pukulan sebesar itu, jadi dia hanya bisa berkata dengan rendah hati, tunggu sebentar, saya akan membantu Anda memeriksa kemajuan perjalanan saya. Setelah mengatakan itu, dia memeriksa sistem dan berkata dengan terkejut, itu tidak benar. Uang ini menunjukkan bahwa Bank Sentral telah mengembalikannya. Apa-apaan ini? Kemana kamu mundur? Li Dongtao berkata, itu telah dikembalikan ke kartu emas hitam Anda dan telah dikreditkan. Apa? Malan menghampiri dan menamparkan Li Dongtao sambil memarahi. Ada apa denganmu, bajingan? Kenapa aku mendapatkan uangku kembali lagi? Li Dongtao, seorang pria bertubuh besar, sangat sedih hingga dia menangis dan berkata, Nyonya, saya benar-benar tidak tahu. Ini dikembalikan oleh Bank Sentral, bukan saya yang memintanya dikembalikan. Keluar dari sini. Malan membanting meja dan berteriak dengan marah, cepat dan transfer lagi. Aku mungkin akan menghancurkan bank ini. Saat ini,
Malan hanya berpikir untuk mendapatkan 21,9 miliar dengan cepat, bahkan jika ibunya sendiri berdiri di depannya, dia akan mengusirnya tanpa ragu-ragu. Saya pikir uangnya akan segera keluar, tapi saya tidak pernah menyangka bank sentral akan mengembalikan uang itu lagi. Apa-apaan ini? Curang. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar ruang VIP. Segera setelah itu, pintu didobrak hingga terbuka, dan sekelompok petugas polisi bersenjata bergegas masuk dan bertanya, siapa yang baru saja menggunakan kartu emas hitam untuk mentransfer uang. Li Dongtao ketakutan, dia menunjuk ke arah Malan dan berkata dengan gemetar, ini wanitanya. Apakah ada masalah? Polisi itu mengabaikannya dan berkata langsung kepada Malan, siapa namamu? Ketika Malan melihat polisi datang, dia langsung ketakutan dan panik. Apa yang terjadi? Ye Chen menelepon polisi. Dia adalah ibu mertuanya. Bukan suatu kejahatan jika ibu mertua mengambil uang dari menantu laki-lakinya. Bukan. Ketika dia tertegun, polisi bertanya lagi, siapa namamu? Aku. Malan berkata dengan panik, namaku Malan. Polisi itu berkata dengan dingin, Malan, kan? Anda sekarang secara resmi ditangkap oleh kami karena dicurigai ikut serta dalam kasus penipuan bank besar di luar negeri. Setelah itu, dia berteriak kepada dua orang di sekitarnya, borgol aku dan bawa aku pergi. Ketika Malan mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berseru, petugas, ada kesalahpahaman. Saya hanya datang untuk mentransfer uang. Kartu itu bukan milik saya, dan saya tidak menipu bank. Petugas Liu berkata dengan dingin, Anda dapat menunggu sampai Anda tiba di ruang interogasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Sebagai pegawai negeri, kami tidak akan menyalahkan orang baik manapun, tetapi kami tidak akan pernah membiarkan orang jahat pergi. Malan buru-buru berteriak, kartu ini bukan milikku, kartu ini milik menantu laki-lakiku. Nama menantu laki-lakiku adalah Ye Chen. Apakah kamu salah paham? Petugas Liu berkata dengan dingin, biar saya beritahu Anda, kartu ini dipalsukan oleh geng kriminal berteknologi tinggi di luar negeri. Kartu ini khusus digunakan untuk menipu bank sejumlah besar uang. Kami telah bekerja sama dengan Interpol dari 23 negara untuk melacak ini. Kasus transnasional besar, sudah 2 tahun, dan sekarang kamu, si rubah, akhirnya mengungkapkan identitas aslimu. Sekarang saksi dan bukti fisik sudah ada di sini, kamu masih berani berdalih. Malan langsung pingsan. Sial, apakah kartu itu palsu? Saya akan mengatakannya saja. Bagaimana mungkin Ye Chen, pria bau sialan ini, punya uang sebanyak 21,9 miliar? Ternyata itu semua bohong. Intinya, dari kata polisi, kartu ini sepertinya ada hubungannya dengan kasus besar transnasional. Investigasi bersama oleh Interpol di 23 negara. Bukankah pertarungan ini terlalu besar? Jika mereka benar-benar mengira mereka yang melakukan ini, mengapa mereka tidak menembak diri mereka sendiri? Memikirkan hal ini, Malan berlutut di tanah dengan keras dan menangis dengan gemetar, Kamerat polisi, Anda benar-benar telah berbuat salah terhadap saya. Saya hanyalah warga negara biasa yang taat hukum. Menantu laki-laki saya yang terkutuk memberi saya kartu ini. Saya menantu laki-laki saya menganggur sepanjang hari, curang dan menipu di mana-mana. Anda harus menangkapnya dan mengembalikan kepolosan saya. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata, Ye Chen ini ada di Thomson Yipin Villa A05 sekarang. Pergi dan tangkap dia. Yang terbaik adalah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Saya tidak akan pernah melihat bajingan ini lagi dalam hidup saya. Polisi terkemuka itu mendengus, Anda begitu cepat disalahkan sekarang. Kami tidak mengenal Ye Chen, kami hanya tahu bahwa Anda mengeluarkan kartu ini dan menggunakannya. Anda menggunakan kartu ini untuk menipu Citibank 219 miliar yuan, untungnya kami menemukannya lebih awal dan mencegat transfer ini tepat waktu, jika tidak, Anda akan berhasil. Tunggu saja sampai Anda masuk penjara kali ini. Malan pingsan total, pingsan di tanah dan menangis dengan keras, Kamerat polisi, saya benar-benar tidak bersalah, saya dianiaya. Saat dia sedang berbicara, secangkir teh tiba-tiba dituangkan ke wajah Malan. Li Dongtao yang marah bergegas dan menendang Malan ke tanah. Lalu dia bergegas seperti orang gila dan menginjak wajahnya, mengutuk histeris, sialan itu, kamu pembohong, aku juga presiden bank, kamu membentakku, menuangkan kopi ke wajahku, dan menamparkan wajahku, aku akan memukulmu sampai mati.
Dua polisi muda buru-buru menarik Lee Dongtao pergi saat ini. Wajah Malan berlumuran darah dan terlalu menyedihkan untuk dilihat. Petugas polisi terkemuka berkata saat ini, "Oke, bawa orang itu ke dalam mobil dan kembali ke kantor untuk diinterogasi perlahan." Malan, yang wajahnya berlumuran darah, diseret oleh dua polisi. Kakinya tergelincir di tanah, dan dia berteriak dengan suara robek seperti orang gila, "Saya bersalah. Kartu itu bukan milik saya. Kartu itu milik Ye Chen, bajingan sekali. Kenapa kamu menangkap bajingan itu? Kenapa kamu tidak menangkap bajingan itu?" Orang-orang di seluruh aula bank menyaksikan adegan ini dalam keheningan yang tercengang. Malan tidak lagi peduli dengan rasa malunya dan berteriak kepada orang yang lewat, "Tolong. Saya dianiaya. Anda harus bersaksi untuk saya." Petik 2. Semua orang tercengang. "Bersaksi? Sertifikat apa yang Anda perlukan? Apakah kami mengenal Anda?" Kali ini, polisi yang memimpin tim berkata dengan dingin, "Sudah kubilang, percuma saja kalau kamu membuat keributan. Sesampainya di kantor polisi, akan ada interogasi yang lebih lama menunggumu. Saya menyarankan kamu untuk melakukannya, simpan kekuatanmu." Malan, yang wajahnya berlumuran darah, seperti raksasa, berusaha mati-matian melepaskan diri dari kekangan polisi dan borgol, sambil berteriak, "Biarkan aku menelepon. Aku ingin menelepon putriku. Biarkan putriku yang membawakan itu pembohong dan menyerah. Serahkan dirimu, dan kemudian kamu akan tahu bahwa aku tidak bersalah." Polisi itu mengeluarkan ponsel dari sakunya dan berkata dengan dingin, "Anda adalah tersangka utama dalam kasus kriminal transnasional besar. Selama interogasi dan penanganan kasus ini, Anda tidak berhak menghubungi siapapun." Setelah itu, dia mematikan ponsel Malan dan berteriak kepada dua polisi yang menyeretnya, "Cepat masuk ke mobil." Cepat keduanya langsung mengangkat Malan, membawanya keluar dari lobi bank dengan cepat, dan menjejalkannya ke kursi belakang mobil polisi. Segera, sekelompok mobil polisi menderu menuju kantor polisi. Bab 420. Kantor polisi Jinling. Begitu Malan tiba, dia langsung dibawa ke regu kriminal untuk diinterogasi. Melihat kata-kata "unit kejahatan", Malan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Setelah dibawa jauh-jauh ke ruang interogasi kantor polisi, Malan begitu panik hingga hampir pingsan, kehilangan kesombongan sebelumnya dan tampak seperti ayam jago yang kalah. Di ruang interogasi, lampu pijar menyinari wajah Malan. Duduk di hadapannya adalah beberapa petugas polisi dari regu kejahatan. Salah satu dari mereka berkata kepada Malan dengan suara dingin, "Tersangka kriminal Malan, sebagai tersangka pertama dan satu-satunya tersangka geng kriminal teknologi tinggi di luar negeri, Anda harus menjelaskan proses kriminal Anda dengan jujur. Jika tidak, yang menunggu Anda adalah keputusan yang adil." Saat ini, Malan langsung menangis, "Kawan, kamu telah menangkap orang yang salah. Ye Chen adalah tersangkanya." "Tidak, dia penjahat. Saya warga negara baik yang mematuhi hukum. Maka saya mencurinya dari sakunya. Saya tidak melakukannya." Petugas polisi itu mengerutkan kening dan berkata, "Jika Anda mengatakan itu milik menantu laki-laki Anda, apakah kami akan mempercayainya? Kartu itu ada pada Anda dan Anda sendiri yang membawanya ke bank untuk menarik uangnya. Anda adalah tersangka terbesar." Petik 2. Petugas polisi lain di sebelahnya mencibir dan berkata, "Saya pikir Malan ini melihat situasi terungkap dan ingin menantu laki-lakinya yang disalahkan, bukan?" Setelah mengatakan itu, dia menatap Malan dan berkata dengan dingin, "Kamu bahkan bisa melakukan hal gila seperti itu. Bukankah itu sangat tidak manusiawi?" Malan berteriak bahwa dia dianiaya, "Semua yang saya katakan adalah benar. Menantu laki-laki saya Ye Chen benar-benar pembohong. Dia paling ahli dalam menipu dan menculik. Dia pasti penjahat." Petugas polisi itu membanting meja dan berkata dengan marah, "Saya pikir Andalah penjahatnya. Saya katakan lagi, Anda akan diperlakukan dengan lunak jika Anda mengaku, dan Anda akan diperlakukan dengan kasar jika Anda melawan." Malan menangis cemas, "Kamerat polisi, saya sudah mengaku. Jika setengah dari apa yang saya katakan salah, saya akan disambar petir." Polisi itu berteriak dengan marah, "Ini kantor polisi, menurutmu ini kuil? Sumpah, akan kuberitahu. Cepat beritahu atasan, bawahan, dan kaki tanganmu, dan selesaikan rantai kriminal organisasimu. Jelaskan semuanya kepada saya dengan jelas. Sekarang organisasi Interpol dari 23 negara lain meminta untuk membawa Anda kembali ke negara tersebut untuk diselidiki. Jika Anda terus menolak sampai akhir,
kami akan menyerahkan Anda ke polisi Amerika dan meminta mereka untuk membawa Anda ke Amerika Serikat untuk diinterogasi. Izinkan saya memberitahu Anda, polisi Amerika sangat kejam dalam menegakkan hukum, dan mereka sering menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Doakan saja diri Anda baik-baik saja. Malan sangat ketakutan hingga dia menangis keras. Petugas, saya benar-benar tidak adil. Saya tidak punya keluarga. Saya baru saja mencuri kartu bank dari menantu laki-laki saya dan kemudian saya ditangkap di sini. Mohon maafkan saya. Tolong jangan serahkan saya ke polisi Amerika. Petugas polisi berdiri dan berkata kepada yang lain, penjahat Malan memiliki sikap yang merajalela dan menolak menjawab kejahatannya berupa pemalsuan kartu bank dan penipuan transnasional. Biarkan dia dimasukkan ke pusat penahanan terlebih dahulu, menunggu penyelidikan lebih lanjut. Malan sangat ketakutan hingga dia menangis. Dia langsung jatuh ke tanah dan mulai berteriak, jika saya tidak pergi ke pusat penahanan, kamu tidak bisa salah menuduh orang baik. Jika kamu salah menuduh saya lagi, saya akan mati di sini. Petugas polisi itu memandang ke arah Malan, yang terbaring di tanah tidak mau bangun, dan berkata dengan dingin, angkat dia dan masukkan dia ke pusat penahanan. Ya, yang lain segera menjemput Malan seperti sedang membawa bangkai babi, dan meskipun Malan menangisi ayah dan ibunya, itu sia-sia, dan dia langsung dikirim ke pusat penahanan kota Jinling. Ada 3 pusat penahanan di Jinling, yang didedikasikan untuk menahan tahanan administratif dan pidana, serta tahanan yang belum diadili atau yang hukumannya singkat. Setelah persidangan, narapidana dengan hukuman yang lebih lama dipindahkan langsung ke penjara untuk menjalani hukumannya. Ketiga pusat penahanan di Jinling masing-masing menjalankan tugasnya masing-masing, satu untuk menahan tersangka laki-laki, satu untuk menahan tersangka perempuan, dan yang ketiga untuk menahan pelaku remaja. Setelah keempat anggota keluarga Xiao ditangkap pada sore hari, mereka masing-masing dikirim ke 2 pusat penahanan. Nyonya Xiao dan Xiao Weiwei pergi ke pusat penahanan wanita, sedangkan Xiao Changqian dan Xiao Hailong pergi ke pusat penahanan pria. Saat pertama kali masuk sel, Nyonya Xiao masih merasa sangat tidak nyaman. Setelah dikurung, dia duduk di tempat tidur sederhana dan memikirkan apa yang dia alami selama ini. Periode waktu ini adalah bencana terbesar bagi Nyonya Xiao dan keluarga Xiao. Upaya seumur hidup dan peti mati Nyonya Xiao semuanya disita oleh pengadilan. Putranya menolak untuk membiarkannya tinggal di Thomson Yipin dan memanggil polisi. Bertahan ke penjara, hal-hal ini membuatnya semakin marah. Saya duduk bersila di tempat tidur sederhana. Memikirkan rasa sakitnya, saya menamparkan tempat tidur dengan putus asa dan menangis dengan keras, kejahatan apa yang telah saya lakukan. Keluarga saya bangkrut dan anak saya tidak mendukung saya. Saya telah bergabung dengan saya menantu perempuanku untuk mengembalikanku. Kirim aku ke pusat penahanan, dasar anak tidak berbakti sialan. Kamu ingin aku mati di pusat penahanan. Xiao Weiwei duduk di samping, merasa marah dan sedih, sambil menangis. Nenek, paman kedua saya tidak seperti ini sebelumnya. Dia dulu menuruti kata-katamu dan tidak pernah berani melawan. Mengapa dia begitu kejam sekarang? Nyonya Xiao tua mendengus dingin dan berkata dengan marah, dia bukan Malan yang cerdik yang ditikam ribuan kali. Tikus ini tidak pernah baik kepada keluarga Xiao kita sejak dia menikah. Jika dia tidak menghentikannya kali ini, milikmu paman kedua akan dia mungkin setuju untuk membiarkan kita pindah sejak lama. Setelah mengatakan itu, wanita tua itu merasa sedih lagi, menyeka air matanya yang keruh, dan menangis, hidupku sungguh menyedihkan. Ketika aku sampai di sana dan melihat lelaki tua itu di masa depan, jika dia tahu bahwa aku dipaksa oleh putriku mertua, sial, kamu tidak tahu betapa kamu merasa kasihan padaku. Kakek dan cucu yang berada di sel penjara, mereka merasa sangat sedih hingga saling berpelukan dan menangis. Karena nenek tua itu sudah terlalu tua, para narapidana di sel yang sama jarang melihat seseorang yang masih berada di rutan pada usia yang begitu tua, sehingga mereka semua datang dengan rasa ingin tahu untuk bertanya. Di antara mereka ada seorang wanita parubaya yang tinggi dan kuat yang telah berjongkok di sel ini selama 3 bulan. Dia adalah bos sel ini. Dia berjalan dan bertanya, Nyonya tua, apakah menantu perempuan Anda begitu buruk? Kenapa menempatkanmu di pusat penahanan? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, apa yang terjadi? Beritahu kami. Begitu seseorang menanyakan pertanyaan tersebut, tahanan lain di sel juga berkumpul di depan Nyonya Xiao. Mereka semua adalah sekelompok wanita tua yang menyukai gosip,
dan gosip favorit mereka adalah tentang perselisihan keluarga, jadi mereka semua buru-buru maju ke depan, menajamkan telinga, dan menunggu untuk mendengar apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Nyonya Xiao sedang menahan api jahatnya dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Ketika dia mendengar begitu banyak orang datang untuk bertanya, dia menangis dan berkata, "Sudah kubilang, hidupku sungguh menyedihkan. Menantu perempuanku itu sama sekali bukan manusia. Dia yang tidak berguna dan tidak tahu malu menantu laki-laki terus-menerus berkelahi satu sama lain. Mereka menjebak kami dan membawa kami, sebuah keluarga besar dan terhormat di Jinling, menuju kebangkrutan selangkah demi selangkah. Mereka juga membuat kami berhutang banyak, dan bahkan rumah kami dirampas oleh pengadilan." Wanita gendut itu berkata dengan dingin, "Mengapa ada orang jahat seperti itu?" Wajah Nyonya Xiao tiba-tiba memerah dan dia berkata dengan marah, "Mereka terlalu buruk, sangat buruk. Cucu-cucu saya dan saya diusir oleh pengadilan dan menjadi tunawisma, tetapi keluarga mereka membeli sebuah villa besar oleh Thomson, bernilai lebih dari 100 juta. Keluarga kami tidak punya tempat tujuan, tapi keluarga mereka yang beranggotakan 4 orang tidur di lebih dari selusin kamar tidur dan tidak bisa tidur sama sekali. Saya pikir, bagaimanapun juga, mereka adalah anak kandung dan menantu perempuan saya. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan pernah melihat saya hidup di jalanan, bukan? Saya, memarahi saya, mengusir saya, tetapi juga menelepon polisi. Mereka bilang saya memaksa diri masuk ke rumah orang dan menimbulkan masalah, jadi polisi menangkap kami semua." Ketika wanita gemuk itu mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, "Aku, Zhang Gaifan, membenci bajingan yang paling tidak menghormati orang tua dalam hidupku. Jika bukan karena bajingan saudara perempuanku itu mertuaku, ibuku tidak akan begitu marah hingga dia meminum pestisida dan bunuh diri. Jadi aku dijatuhi hukuman 10 bulan penjara karena setelah ibuku meninggal, aku memukuli adik iparku." Berbicara tentang ini, mata Zhang Gaifan dipenuhi dengan kemarahan dan air mata. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Nyonya tua, jangan menangis. Jika saya memiliki kesempatan untuk melihat menantu perempuan Anda, saya akan memukulinya sampai mati, untukmu." Bersambung.